Halo guys, kembali lagi sama aku. Cerita hari ini yuk. Yang belum tahu aku kemana aja hari-hari ini, karena konten-konten kemarin tuh udah banyak banget aku ninggalin hari-hari untuk upload lagi. Maafin aku juga baru ada kabar hari ini, karena aku bener-bener sibuk banget sama kerjaan aku. Karena aku kerja 3 kerjaan sekaligus, jadi makanya untuk buat konten nemenin kalian dengan curhat-curhatan aku, dengan cerita-cerita kalian yang udah nge-DM aku, makasih banget loh. Jadi aku ada topik untuk cerita, jadi aku ada topik untuk kayak bikin konten sama kalian. Dan gak perlu lama-lama lagi, yang belum pernah subscribe dan belum pernah ngeliat aku yang pengisi suara cerita hari ini yuk. Ya kayak gini lah aku, nggak ganteng-ganteng banget. Jadi ya aku minta sama kalian yang belum tahu channel ini bisa share ke teman-teman kalian dan subscribe channel aku juga. Ya mohon maaf ya kalau misal masih banyak kekurangan di channel aku, tapi aku bakal selalu perbaikin kok. Ya jangan perlu lama-lama lagi, langsung aja dengerin cerita hari ini yuk. Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Udah ngerasa baik-baik aja dengan yang kemarin-kemarin? Udah dengerin episode sebelumnya? Udah bener-bener masukin hati apa belum sama episode sebelumnya? Dengan kalian yang sekarang ini ngerasa mungkin lagi capek hari ini, ya sebelumnya minal aizin wal faizin dulu, karena kita habis ngejalanin hari raya. Apa ngerasa hari raya itu bakal tetap baik-baik aja sama kalian atau berefeknya tetap sama aja? Tapi nggak apa-apa, semoga kalian hari ini atau hari kedepannya bakal selalu ngerasa baik-baik aja. Kalau ada rasa yang kalian simpen, ngerasa sakit atau takut, kalian bisa cerita ke teman-teman kalian. Kalau kalian belum punya teman, kalian bisa langsung DM ke Instagram aku, nanti aku bakal selalu ngasih support buat kalian. Dan harus tetap semangat intinya, karena hidup itu tempatnya capek banget. Hidup itu tempatnya kayak kita tuh bener-bener dikejar sama dunia banget tuh. Walaupun kita punya pasangan tuh kadang tetap aja ngerasa banyak ketakutan dalam hidup kita. Ya mungkin kalian yang sekarang ini lagi takut sama hidup kalian ngungkapin perasaan ke orang lain, kalian takut gak diterima, atau kalian udah punya pasangan terus takut kehilangan, atau kalian punya pasangan takut belum bisa ngebahagiain dia. Tapi tenang aja, kalian jangan ngerasa kalian itu selalu overthinking seperti itu, karena aku pernah ngalamin sekeras itu aku overthinking tentang semua itu. Tapi ternyata aku salah. Yang aku salahin tuh ya overthinking soal itu. Jadi ketika kita overthinking tuh bakal terus ngerasa berantakan, selalu ngerasa kalau kita itu kayak kurang banget buat dia. Tapi dalam satu sisi sebenarnya nggak semua pasangan itu nganggap kita tuh masih kurang. Dan gimana caranya itu ya kalian harus pintar-pintar komunikasi sih, dan selalu jujur dalam hal apapun. Karena aku pernah jadi orang yang bohong jujur aja tentang hubungan aku, dan itu berefek sangat, benar-benar sangat sakit banget. Dan sakitnya itu kayak benar-benar aku benar-benar ngerasa salah sama pasangan aku, dan akhirnya aku selalu ngerasa kayak aku takut banget, benar-benar takut kehilangan. Dan akhirnya aku sampai saat ini aku ngerasa aku masih salah sama hidup aku. Dan aku selalu sekarang tuh berpikirnya kayak yaudah apapun kedepannya aku selalu perbaikin lagi ke depannya. Aku nggak mau nanti jadi luka terberat lagi buat orang-orang yang aku sayang. Dan buat kalian tuh jangan pernah ngerasa capek sih buat jadi orang baik. Dan jangan pernah ngerasa kalian itu takut udah ngungkapin semua apa yang kalian rasa. Walaupun kayak kamu takut nanti kamu gak bakal diterima sama dia, kayak takut kamu ditinggal sama dia,
dalam arti tuh bukan berarti kamu tuh merasa kurang dalam hidup kamu. Sebenarnya kamu tuh ngelebihin orang-orang yang sebelumnya dia rasain, sebelumnya dia deketin. Sebenarnya kalian tuh nomor satu, cuman kalian selalu ngerasa kurang. Tapi nggak apa-apa sih, namanya juga manusia. Kadang kalau kita paksain kita lebih oke itu nggak bagus juga. Kadang tuh kita bakal dinilai buruk juga ujung-ujungnya. Jadi aku minta sama kalian harus jadi manusia yang kayak tetap apa adanya, selalu jujur apapun yang kalian rasain saat ini. Dan ya semoga aja kedepannya hidup kalian lebih baik lagi. Ya walaupun bener-bener rasa capek banget, kalian udah sejauh ini, udah capek kerja, capek kuliah, capek sama tugas-tugas kuliah kalian. Kadang tuh juga capek sama hidup kalian, atau capek karena kalian tuh nganggur terus. Ya aku doa sebesar-besarnya mungkin buat kalian di luar sana yang ngerasa kalian masih di bawah, atau ngerasa rasa takut kalian terlalu banyak. Aku harus bakal tetap ngasih semangat buat kalian. Buang jauh-jauh rasa takut kalian. Kalian harus tetap semangat dan jangan pernah capek jadi orang baik. Karena jujur aja, aku bukan tipikal orang yang baiknya itu untuk diri aku sendiri. Aku tuh gak pernah bisa baik sama diri aku sendiri. Sampai akhirnya aku mikir gimana caranya aku bisa bahagia. Kalau aku mikir ya kayak aku harus baik sama diri aku sendiri, itu benar-benar aku gak pernah ngerasain bahagia. Jadi itu aku harus kayak ngasih seseorang yang orang aku sayang atau tuh orang lain, aku ngasih yang terbaik buat dia. Pemberian apapun itu aku sangat bahagia banget. Aku nggak tahu, ternyata semua orang bilang itu prinsip yang salah, tapi nggak tahu kenapa aku ngerasa bahagia banget kalau aku ngasih sesuatu ke seseorang ya. Walaupun ya aku nggak tahu itu bakal buat dia senang atau enggak, tapi setidaknya aku bahagia banget. Makanya aku minta sama kalian yang merasa hidup kalian kayak gini-gini aja, jangan, harus tetap jadi orang yang baik buat orang. Dan satunya lagi, kamu itu orang-orang baik, kamu itu orang baik, kamu itu selalu dimanfaatin sama orang. Salah satunya ya kamu udah ngasih sesuatu, tapi orang itu masih ngerasa pengen bebas dari diri kamu sendiri. Sampai akhirnya kamu benar-benar capek, kamu udah ngumpulin semua rasa takut, dan itu bakal kejadian, itu benar-benar emang sakit. Tapi aku yakin di balik itu semua bakal ada gantinya. Buat kamu yang di luar sana rasa kalian benar-benar udah ngasih yang terbaik, terus tetap kalah, gak apa-apa, harus dicoba lagi. Intinya pesan aku cuma satu, jangan pernah ngerasa sendiri. Makanya aku selalu bilang kepada kalian kan di konten sebelumnya tuh kayak jangan pernah ngerasa sendiri. Karena aku pernah di posisi benar-benar aku tipikal orang yang gak pernah cerita kepada siapapun, kecuali orang-orang yang benar-benar bisa nerima cerita aku. Karena jujur aku orang yang selalu pendem dengan apapun masalah yang aku alami, itu aku selalu pendem. Sampai akhirnya aku benar-benar capek, stres. Aku di kamar matiin lampu, sampai akhirnya aku ngerasa aku butuh seseorang. Dan aku ternyata mikirnya kayak aku butuh seseorang yang aku sayang. Ternyata gak perlu itu juga. Kadang harus cerita sama diri sendiri itu juga penting. Jadi buat kalian, kalau pengen kalian ngungkapin stres kalian itu gak perlu dengan minuman keras, dengan obat-obatan yang terlarang. Kamu cukup sama diri kamu aja, cerita sih kayak gini aja. Itu bener-bener ngerasa wah, bukan seperti orang yang tidak waras, cuman ini bener-bener penting banget. Cerita sama diri sendiri, ngobrol sama diri sendiri. Dan ini mungkin bisa bermanfaat buat orang lain yang ngerasa kalian itu gak punya siapa-siapa dalam hidup kalian. Kalian susah cerita, kalian bisa cerita sama diri kalian sendiri. Jadi kalian gak bakal ngerasa takut sama diri kalian. Setiap ngelangkah, setiap ngelakuin sesuatu, kalian gak pernah takut. Pesan aku cuman itu, harus bisa jadi laki-laki yang mandiri, harus bisa jadi laki-laki yang dewasa,
dan tanggung jawab, dan harus bisa jadi wanita yang tanggung jawab juga. Pesan aku cuma itu, harus tetap jadi semangat, jangan pernah ngerasa takut. Yang belum pernah lihat konten-konten sebelumnya, kalian bisa langsung subscribe konten aku. Dan konten hari ini mungkin sampai di sini aja. Yang belum pernah cerita, kalian bisa cerita sama aku di DM dan bisa langsung subscribe channel aku. Makasih ya. Pesan aku terakhir, harus tetap semangat dan selalu dukung channel aku di cerita hari ini yuk. Harus tetap jadi semangat ya. Semangat, bye bye.